Halo para pecinta batu mulia, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi hengket-hengketnya dibicarakan di kalangan kolektor. Pasti banyak dari kalian yang sudah sangat familiar dengan batu rubi, terutama rubi Berma yang legendaris itu. Tapi belakangan ini ada satu nama yang makin sering terdengar dan mulai diburu, yaitu rubi Songhai. Nah, pertanyaannya, kenapa sih para kolektor mulai melirik rubi Songhai? Padahal rubi yang sudah ditreatment seperti hit beryllium atau HB juga masih banyak di pasaran dan tetap dikoleksi. Yuk, kita kupas tuntas alasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenalan dulu sama si primadona baru ini, rubi Songhai ya. Sesuai namanya, berasal dari daerah Songhai di Tanzania, Afrika. Batu ini pertama kali ditemukan sekitar akhir tahun 80-an atau awal 90. Awalnya banyak yang agak ragu dengan kualitasnya. Warnanya seringkali dianggap punya ton oranye atau sedikit keunguan. Beda dari warna merah merpati atau pigeon's blood yang jadi standar emas rubi Berma, tapi seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya material berkualitas yang ditemukan, pandangan orang pun mulai berubah. Jadi, apa yang bikin rubi Songhai ini istimewa dan mulai jadi incaran? Alasan pertama dan yang paling utama adalah soal treatment. Sebagian besar rubi Songhai yang berkualitas tinggi di pasaran itu unheated, alias tidak dipanaskan sama sekali. Ini adalah nilai jual yang luar biasa besar di dunia batu mulia. Kenapa? Karena menemukan rubi yang warnanya sudah indah secara alami, tanpa perlu dipermak di laboratorium, itu semakin langka dan sulit. Batu yang unheated dianggap lebih murni, lebih natural, dan punya nilai investasi yang jauh lebih tinggi dalam jangka panjang. Coba kita bandingkan dengan rubi yang ditreatment, misalnya yang paling umum, yaitu Eton Lee. Proses pemanasan ini memang sudah diterima secara luas di industri untuk memperbaiki warna dan kejernihan. Tapi rubi yang unheated tetap berada di kasta tertinggi. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan treatment HB atau hit beryllium. Treatment ini adalah proses difusi, di mana elemen beryllium ditambahkan saat pemanasan untuk mengubah warna batu secara drastis. Misalnya, safir pucat bisa jadi oranye menyala, atau rubi yang warnanya kurang bagus bisa jadi merah cerah. Meskipun rubi HB bisa punya warna yang sangat menarik dan harganya lebih terjangkau, bagi kolektor sejati statusnya berbeda. Mereka tahu bahwa warna itu hasil rekayasa. Kolektor yang serius biasanya mencari keaslian dan kelangkaan alam. Disinilah rubi Songhai unheated masuk dan mencuri perhatian. Mereka menawarkan keindahan warna merah yang murni dari alam. Sebuah nilai yang tidak bisa ditandingi oleh batu yang sudah ditreatment secara intensif. Alasan kedua adalah variasi warnanya yang unik. Dulu, ton orange atau pink pada rubi Songhai mungkin dianggap kekurangan. Tapi sekarang, itu justru jadi ciri khas yang disukai. Warnanya seringkali punya semburat sekunder yang menarik. Mulai dari merah sedikit, oranye, merah keunguan, hingga merah muda yang cerah. Para desainer perhiasan modern dan kolektor yang mencari sesuatu yang berbeda sangat menyukai karakter warna ini. Mereka bosan dengan merah yang
itu-itu saja dan mencari batu yang punya kepribadian. Ruby Songe memberikan jawaban untuk itu. Kilau atau lusternya juga seringkali sangat tajam dan hidup, membuat batunya terlihat bernyala. Lalu alasan ketiga, tentu saja adalah soal harga dan potensi investasi. Mari kita jujur, harga Ruby Burma unheated yang kualitasnya top sudah meroket ke level yang sulit dijangkau oleh banyak orang. 1 karatnya bisa puluhan, bahkan ratusan ribu dolar. Nah, Ruby Songe unheated hadir sebagai alternatif yang jauh lebih masuk akal. Harganya memang terus naik seiring popularitasnya, tapi saat ini masih berada di level yang lebih terjangkau dibandingkan sepupunya dari Burma atau Mozambik. Para kolektor cerdas melihat ini sebagai sebuah peluang emas. Mereka membeli Ruby Songe sekarang saat harganya masih relatif murah dengan keyakinan bahwa nilainya akan terus meningkat di masa depan. Ini adalah strategi investasi klasik, masuk saat pasar belum terlalu ramai dan panen keuntungannya nanti. Seiring dengan makin menipisnya pasokan ruby berkualitas dari sumber-sumber klasik. Sumber-sumber baru seperti Songea ini akan menjadi semakin penting dan berharga. Jadi, apakah ini berarti Ruby HB sudah tidak laku? Tentu tidak. Ruby HB tetap punya pasarnya sendiri. Batu ini sempurna bagi mereka yang ingin punya perhiasan ruby dengan warna merah yang memukau, tapi dengan budget yang terbatas. Untuk pemakaian sehari-hari atau sebagai fashion statement, Ruby HB adalah pilihan yang sangat baik, tapi dari sudut pandang kolektor dan investor jangka panjang, ceritanya berbeda. Mereka mencari kelangkaan, keaslian, dan potensi pertumbuhan nilai. Dan ketiga hal itu ada pada Ruby Songe unheated. Singkatnya, pergeseran minat kolektor ke Ruby Songe ini didorong oleh kombinasi sempurna antara status unheated yang prestisius, karakter warna yang unik dan menarik, serta harganya yang masih memberikan ruang besar untuk pertumbuhan investasi. Ini adalah tentang perburuan nilai otentik dari alam. Sementara Ruby HB tetap menjadi pilihan populer untuk pasar perhiasan yang lebih luas. Para kolektor papan atas kini mengarahkan radar mereka ke harta karun dari Tanzania ini. Mereka tidak hanya membeli batu, tapi mereka berinvestasi pada kelangkaan dan keindahan alami. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai tertarik untuk mengoleksi Ruby Songe? Atau kalian punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Seru banget kan melihat dinamika di dunia batu mulia yang terus berubah ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar dunia batu mulia. Sampai jumpa di video berikutnya.